Oke, baik teman-teman. Jadi pagi ini kita ada webinar ya, webinar. Di sini pembicara kita sudah ada ya dari Mas Elfaret. Beliau adalah alumni dari Teknik Informatika tahun berapa, Mas Elfaret? 2023 ya? 2020, 2000? 20, 2024. Oh ya, 2024 berarti wisuda tahun kemarin ya. Iya, Oke. Nah ini teman-teman sekalian, jadi beliau akan sharing ya. Saya minta untuk sharing ke teman-teman, terutama yang tugas akhir gitu ya, tugas akhir dan juga teman-teman yang khususnya berminat di artificial intelligence gitu ya. Jadi tema yang kita bawakan adalah bagaimana mengintegrasikan gitu ya, nanti bagaimana AI itu tidak hanya kita gunakan di Google Colab. Karena trennya di kampus nih, Mas Farid, apa ya? AI itu bukan hanya sih, kebanyakan di Google Colab gitu ya. Jadi oke. eh, gimana caranya kita bisa ini ke back end gitu dan sebagainya. Nanti mungkin bisa sambil melihat contoh-contoh seperti itu. Beliau Mas Elvar di sekarang kerja di mana? Ocean, kerjanya di Di Scalation. ya ya. Iya, Jadi sebagai data scientist ya. iya, Ya, data sebagai scientist data AI gitu. scientist. Ya. Nah, oke. Jadi apa namanya? Kita santai aja siang ini ya. Kira-kira kurang lebih 1 jam, 2 jam. Sampai jam 1 maksimal nanti seperti itu. Oke, mungkin biar nggak lama-lama perkenalannya boleh Mas Alfred silakan apa dimulai. Oke, Makasih. terima kasih Pak Habib. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Habib untuk kesempatannya eh, dalam acara webinar ini ya. Kita sama, saya juga masih belajar juga sih sebenarnya, ya. Sering belajar dan sampai ke di bidang AI. Mungkin saya bisa langsung share screen kali ya. Oke, apakah udah kelihatan ya? Sudah Pak, Sudah ya. Oke. sudah. Baik, tema kita hari ini tuh integrating AI atau LLM with enterprise system ya. Jadi kan kita seperti yang Pak Habib bilang tadi kan, kita kan kalau di kuliah tuh kebanyakan pakai Colab kan. Kita nggak tahu tuh bagaimana uh, aplikasi dari si LLM itu sendiri ke dalam aplikasi-aplikasi yang enterprise gitu, yang sifat enterprise di dalam dunia pekerjaan. Itu kan ada sedikit perbedaan ya. Cara penggunaannya, cara penerapannya gimana gitu. Oke, sebelum itu saya share dulu ya, education dan karir saya. Eh, saya lulusan tahun 2020, September 2020, dan tamat di Februari 2024 ya. Kemudian saya join di IT Audit di KHP. Itu kerjanya tuh mengakses dari sistem-sistem klien, dengan sistem-sistem IT pemerintah, dan lain-lain gitu kan. Kemudian pada Agustus 2024 sampai Maret 2025, saya mencoba untuk membuka usaha sendiri di 3D designer dan 3D printing. Kemudian pada bulan Maret dan April 2025, saya juga join saya akhirnya kembali ke dalam dunia IT di IT Service Desk Support Panin ya. Salah satu dari anak Bank Panin. Kemudian setelah 2 bulan, saya baru join di Scalation dengan jabatan sebagai Data Scientist dan AI Engineer ya. Di sini saya banyak untuk membuat aplikasi kebutuhan untuk internal dan ERP ya, yang berkaitan dengan AI. Kemudian kita langsung mulai aja ya. Mungkin kita mulai sebelum ke integrating dari sistem AI itu sendiri, kita mulai dari pengenalan singkat ya, tentang apa sih itu LLM itu, gimana cara kerjanya, dan lain-lain kan. Dari mana mulainya gitu. Kita bisa mulai dari si AI dulu, lingkaran terluar. Ya, yang ini udah sering ya, kalian lihat kalau di pembelajaran-pembelajaran AI itu udah banyak gitu kan. Tentang paradigma dari AI, ML, Deep Learning, dan LLM. Dan kita mulai dari AI itu ya seperti payung ya, membungkus ranah kecerdasan buatan. Jadi bagaimana komputer itu bisa mensimulasikan dari kecerdasan manusia itu sendiri. Kemudian di bawah subset AI itu sendiri ada machine learning, di mana machine learning itu eh, mulai memasukkan rumus-rumus statistik dan gradien dan lain-lain. Kemudian ada yang subset yang lebih dalam lagi, ada deep learning, di mana kita sudah ada arsitektur yang bisa mensimulasikan dari saraf-saraf itu sendiri.
Kemudian sampai ke LLM. LLM itu large language model, itu tuh dimulai dari eh, bagaimana kita dari data yang sangat besar yang kemudian diolah dengan jutaan-jutaan parameter ya. Terus kenapa sih LLM itu baru nge-hype sekarang gitu? Kenapa nggak dari waktu tahun 2010-an? Itu seperti AI itu belum terlalu hype gitu. Kita nggak terlalu kenal kan sama AI itu sendiri kan. Jadi sampai tahun 2021 baru muncul ChatGPT gitu. Jadi ada penemuan baru gitu dalam segi arsitektur DLM yang bisa memproses jutaan kata, ribuan parameter yang bisa diproses untuk dilatih gitu. Mari kita coba lihat lebih dalam ya tentang dari LLM itu sendiri. Kenapa itu lebih dalam gitu, lebih powerful gitu sampai banyak perusahaan-perusahaan AI besar udah mulai mengadopsi LLM itu sendiri. Mungkin kalian kalau di kuliah tuh udah sering ya tentang RNN, RCM, GRU ya. Itu kan algoritma dari deep learning kan, arsitektur deep learning. Kemudian pada tahun 2018 gitu tuh, atau berapa gitu, dari si Google tuh peneliti pernah eh, memberikan terobosan baru itu dalam segi arsitektur baru, yaitu transformer ya. Jadi dia kalau RNN, STM itu dia kan secara sekuensial kan, step by step gitu. Jadi kalau mau memproses jutaan kata itu terbatas gitu. Jadi mereka nggak bisa gitu. Makanya tuh kalau kita 2010-an itu kita nggak pernah ya lihat ChatGPT atau apa gitu kan, karena dia belum matang gitu untuk digunakan secara luas gitu oleh masyarakat gitu. Kemudian karena dengan ada arsitektur transformer, jadi itu dia bisa secara paralel memproses kata dan bisa menggunakan jutaan parameter dari model itu sendiri. Makanya tuh tahun 2021 itu mulai ChatGPT mulai masuk dan sangat berkembang pesat gitu sampai saat ini kan. Hampir semua perusahaan-perusahaan itu menggunakan AI ini sendiri gitu. Kemudian mari kita lanjut bagaimana sih apa aja tuh yang dibutuhin dalam penerapan AI itu sendiri ya dalam dunia kerja dan integrated system. Kita butuh skill subset dari prasyarat lah ya. Apa aja yang dibutuhin tuh sebelum terjun gitu. Tentu yang pertama itu kita harus tahu tentang Python ya. Itu cara kita berkomunikasi dengan komputer, bagaimana kita mengoding dan lain-lain. Kemudian ada API. Ini juga tidak kalah penting. API itu seperti bagaimana cara front end, back end, service AI itu sendiri berkomunikasi satu sama lain. Berkomunikasi biasanya itu kalau di dunia kerja ya, kebanyakan tuh kita pakai framework yang scalable, yang cepat ya. Seperti kalau saya sendiri secara pribadi saya pakai Fast API. Itu karena dia nggak banyak package-package yang tidak diperlu gitu, tidak perlu gitu. Kayak Django kan kalau kalian pernah di website ya, website yang menggunakan Python itu ada Django, ada Flask. Itu kan mereka udah banyak ya, kayak package-package tersendiri gitu. Kalau pakai itu sebenarnya bisa juga, cuman dia terlalu banyak package yang nggak diperlukan gitu. Makanya tuh pakai REST API. Kemudian kan kalau API ini tuh banyak jenisnya ya. Ada REST API, ada Grab API, dan lain-lain kan. Tapi kebanyakan tuh yang dipakai dalam jenis API itu adalah REST API itu sendiri. Karena secara apa ya, di dunia industri itu kebanyakan REST API itu lebih simpel ya, lebih simpel dan lebih mudah digunakan gitu dan diterapkan gitu. Kemudian syarat yang lebih lanjut yang perlu diketahui itu adalah dari segi skill database ya. Soalnya tuh kalau kita mau mengkoneksikan dari HLM ke aplikasi kita, tentu kita harus tahu gitu cara manage database ya. Contoh-contoh database kan banyak kan ya. Ada MySQL, PostgreSQL kan. Nah, kita tuh harus ngerti tuh gimana select query-nya dan lain-lain kan. Kita harus bisa pahami lah bagaimana cara menggunakan database gitu. Kemudian skill subset tambahan ya, ada prompting. Ini mungkin kalian sering ya kalau prompting gitu, kalau selama kuliah kita nyari GPT gitu. Tanya ini mungkinnya gimana gimana itu kan termasuk prompting juga kan. Jadi pasti tahu dia jawabannya harus kayak kayak A kayak B gitu kan. Nah itu prompting itu juga diperlukan juga kalau kita mau integrasi sistem LLM ke aplikasi kita. Kemudian kita lanjut ke dari syarat lebih lanjut ya untuk menggunakan LLM. Yang pertama itu ada selanjutnya itu ada N8N.
N8 ini untuk kebutuhan kalau untuk segi dari prototyping ya. Jadi kalau misalnya tuh kalian di kerja gitu, bos kalian butuh cepet biar bisa langsung jalan gitu, sehari selesai gitu. Kebanyakan tuh pakai yang N8N. Kemudian ini juga lebih mudah dipahami untuk pemula-pemula. Soalnya tuh dia lebih bersifat visualisasi ya. Jadi kan lebih tergambar gitu bagaimana flow-nya. Nanti saya akan jelaskan, saya akan coba demo ya di N8N itu gimana sih cara pakainya gitu. Kemudian yang selanjutnya tuh ada yang lebih advance, itu ada LangChain. LangChain ini ada anak-anaknya ya, ada LangGraphs, ada LangSmith. Nah, kita lihat di LangChain ini tuh dia lebih ke bagaimana kita menghubungkan ya, lebih ke framework dia sebenarnya LangChain itu ya. Framework menghubungkan dari AI supaya AI itu bisa berinteraksi dengan dunia luar. Terkadang LangChain itu disebut juga dengan framework agentic AI ya. Jadi kan kalau kita di chat GPT itu kita kalau nanya ke AI-nya gitu kan paling kita cuma di situ doang kan, dia nggak bisa kemana-mana kan. Dia nggak bisa akses database kita, nggak bisa akses aplikasi tertentu dari kita. Makanya tuh kita eh, dari para community perusahaan itu memberikan investasi yang cukup besar gitu ke LangChain supaya bisa membuild dari framework yang lebih scalable yang bisa berguna bagi perusahaan dan skala industri. Kemudian ada Langsmith. Langsmith itu dia kebanyakan untuk monitoring dari penggunaan token-token kita. Kemudian ada Langgraph itu untuk orkestra atau arsitektur alur-alur flow-nya gitu, gitu. Mau flow-nya gimana gitu arsitekturnya. Itu tergabung dalam satu framework ya, framework LangChain itu. Kemudian ada subset selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu tentang data security ya. Jadi data security itu sangat penting ya. Itu akan eh, kita nggak mungkin kan kalau data-data dari database kita kasih ke AI semuanya. Itu kan akan memunculkan data leak ya, kebocoran data dari segi sistem yang akan kita gunakan. Dan itu juga berdampak sangat buruk ya bagi perusahaan kita kan. Kemudian ada Docker dan Redis dan S3. Ini lebih ke subset tambahan aja sih, lebih ke untuk yang lebih advance, lebih lanjut itu diperlukan kalau untuk dalam pengembangan saat ini ya. Di mana Docker itu kan kalau kalian sering ngulik-ngulik gitu, itu lebih ke kontainer, bagaimana kita supaya aplikasi itu jadi satu kontainer aja gitu. Kemudian ada Redis untuk menyimpan data di dalam RAM. Kemudian ada S3 ya untuk menyimpan data yang buku seperti file-file atau dokumen. Kemudian kita coba lebih dalam di bagian data security ya. Soalnya ini menurut saya tuh lebih penting gitu. Kenapa sih data security itu di dalam penerapan integrating LLM itu sangat diperlukan gitu. Kita harus memastikan bagaimana waktu deployment data yang kita gunakan itu eh, tetap aman gitu. Data dari database dari perusahaan kita. Kita lihat dari yang pertama itu pentingnya data security ya. Di sini protecting sensitive information is crucial when using AI. Data security safeguards against breaches, ensuring compliance with regulation and maintaining user trust in AI solution. Jadi kalau kita penerapan AI, kita harus tahu gitu, bagaimana sih mekanismenya gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan ngikutin tren ya. Kalau sekarang kan gitu tren, udah ada AI, wah kita pakai AI. Semuanya tuh serba AI gitu. Semua perusahaan-perusahaan dari perusahaan A, perusahaan B, kalau ada AI, semuanya hip ke AI. Jadi mereka langsung, kalau kita nggak mengerti data security dari penerapan AI, kita bisa asal aja gitu. Langsung asal masuk gitu AI-nya ke dalam sistem kita. Kan itu berdampak sangat berbahaya kan bagi sistem kita kan. Kemudian kita harus memperhatikan itu key security measures, langkah-langkah utama dari pengamanan gitu. Kita bisa lihat di sini ada effective measures include robust access controls, adherence to compliance standards, which collectively enhance security and support safe interaction with AI system. Jadi kalau kita caranya tuh gimana sih biar AI itu aman gitu, dia nggak mengakses semua data kita gitu. Jadi kita harus membuat sebuah akses kontrol ya. Akses kontrol itu gimana? Jadi di dalam database, waktu kita mau menghubungkan AI itu sendiri ke database, kita kasih dia profile access gitu. Contoh ya, seperti read only. Jadi kalau dia read only, misalnya user, dia mau meminta
apa kalau meminta insight ya atau interpretasi dari data data penjualan tahun kemarin misalnya. Itu kan dia bisa ngerit kan. Jadi bisa select query, memberikan datanya ke kita kan. Tapi bagaimana kalau user itu eh, secara tidak sengaja minta update gitu. Tolong update data ini dan hapus data ini gitu. Kalau kita nggak kasih akses kontrol atau kontrol ini, maka si LM itu bisa menghapus data database kita gitu, menghapus data-data penting di dalam database perusahaan kita. Nah, itu kita harus memahami ya. Nanti saya akan coba demoin ya gimana cara bikinnya gitu secara teknikal gitu. Nanti saya demoin. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada contoh arsitektur kecil ya kalau bagaimana kita mau berinteraksi dengan berinteraksi dengan database melalui LM untuk menghasilkan suatu jawaban kan. Di sini kita bisa lihat ini adalah question. Question ini apa? Question itu pertanyaan yang ingin kita tanyakan ke LM itu sendiri. Misal kita mau seperti tadi ya, saya mau data penjualan tahun berapa gitu. Kemudian si LM itu akan menggenerate SQL. Kemudian SQL akan masuk ke database. Nah, pada saat ini SQL ke database itu akan ada akses kontrol ya. Akses kontrol supaya dia kasih read only aja gitu. Nggak boleh delete atau update gitu. Supaya database tetap aman. Kemudian data yang masuk juga kan tidak semua data perusahaan ya masuk ke dalam LM itu sendiri. Melainkan hanya sebagian sesuai apa yang ingin kita ketahui. Jadi LM akan memprosesnya dengan select query sesuai dengan apa yang ingin kita tanyakan gitu. Kemudian dari data yang terkait data yang berhubungan dengan apa yang ingin kita tanyakan, itu akan diproses oleh LM, kemudian menghasilkan suatu jawaban. Dan ini seperti itu nggak hanya jawaban doang, nggak jawaban teks doang, itu dia bisa dalam bentuk chat juga. Itu sangat berguna tuh dalam sistem ERP ya. ERP sekarang itu sangat berguna banget gitu. Kemudian kita lanjut ke arsitektur ya. Bagaimana sih arsitektur itu secara lebih detail ya. Nah, di sini kita lihat itu Enterprise AI System Architecture. Kita harus memahami ya bagaimana secara efektif dari sistem AI arsitektur itu untuk diintegrasikan dan bagaimana interaksi dengan database, dengan API, dan front end itu berjalan dengan smooth ya. Jadi waktu kalau kita mau tanyain itu LM itu langsung jawab gitu. Secara jawabannya tepat ya, akurasi dan lain-lain kan. Kemudian kita bisa lihat di sini tuh dimulai dari misalnya tuh contoh ya, aplikasi ERP atau CRM atau modul-modul lain ya. Jadi kita bisa biasanya itu ada JSON atau payload itu kalau di REST API untuk komunikasi dengan AI kita ya. Jadi mereka akan punya kita akan punya API gateway yang akan menampung dari payload-payload data yang akan diberikan. Terus ada tentu kalau di kalian pernah sering di back end ya atau back front end ya, kan ada namanya headers atau JWT token atau dan lain-lain kan. Itu nanti waktu sampai di autentikasi itu akan dicek benar atau enggak. Kemudian request kita diproses, kemudian baru masuk ke LLM. Nah, di sinilah peran data scientist dan AI engineer. Bagaimana kita mendefinisikan, membuat ya arsitektur LLM yang scalable, yang tepat lah untuk perusahaan gitu. Sesuai apa yang dibutuhkan di skala industri. Kemudian dari AI itu akan masuk ke dalam, contohnya ini kalau di RAG dia akan masuk ke dalam vektor database dan lain. Kemudian baru dikembalikan lagi ke dalam, dikembalikan lagi melalui REST API ke sistem utama kita. Itu kalau contoh ya, misalnya tuh kita framework dari Express.js ya. Itu misalnya tuh aplikasi aplikasi kita ya, kita pakai Express.js. Kemudian kita request ke aplikasi AI yang berjalan di Fast API, contoh di framework Fast API, itu kan berbeda services kan. Terus masuk ke Fast API, diproses oleh AI itu sendiri, datanya terus dikembalikan lagi kepada Express.js. Kemudian baru ditampilkan ke klien atau ke user. Kemudian kita harus memastikan di sini ada security compliance seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu tentang data security ya, ada access control, audit logs, dan data protection ya. Jadi itu data itu harus aman gitu. Ini secara garis besar ya, bagaimana integrating LM itu sendiri ke dalam aplikasi kita gitu. Kemudian mungkin kalian penasaran ya, apa sih contoh-contoh arsitektur ya
dari LM itu sendiri ya dalam perusahaan. Itu sebenarnya tergantung dari case-case juga ya. Mungkin kalian pernah dengar kalau tentang RAG. Kita lanjut ke slide selanjutnya, RAG arsitektur. RAG itu apa sih? RAG itu retrieval ya, retrieval dari database. Kita kalau mau bikin aplikasi ya, contoh, misalnya kita kalau knowledge apps atau apa gitu, kalau kita mau tanya tentang ke AI, jadi si AI itu bisa menjawab eh, jawaban sesuai dengan apa dokumen apa yang kita kasih gitu. Jadi langkah pertama itu gimana sih RAG itu ya? RAG itu pertama tuh ada data bisa bentuk dalam dokumen. Satu ada eh, dokumen tentang SOP ya, FAQ dan lain-lain kan. Nanti itu dibagi ke dalam bentuk chunk. Chunk itu apa? Jadi datanya itu dibagi-bagi sesuai ukuran. Misalnya 1000 ya, 1000 token atau 1000 kata gitu. Kemudian dibagi-bagi per chunk. Kemudian di embedding model ini diapakan? Embedding model itu dijadiin vektor ya. Itu ada ukurannya, ada 1572 dan 3000 berapa gitu. Tergantung dari provider provider dari LM itu sendiri. Kan kalau provider LM ini ada banyak ya. Ada Gemini, ada ChatGPT, ada DeepSeek dan lain-lain Kak. Itu setiap model itu mempunyai karakteristik tersendiri gitu. Jadi dari data yang tadi yang dibagi-bagi jadi beberapa sepenggal-sepenggal kata, itu kemudian jadiin vektor. Jadiin vektor, per kata itu jadiin vektor. Kemudian selanjutnya kita disimpan ke dalam vektor database. Nah, contoh vektor database tuh ada lumayan banyak ya. Kalau yang khusus untuk vektor database itu ada Milvus dan lain-lain. Nah, tapi di Postgres, kalau Postgres ini mungkin kalian sering pakai juga kan. Kalau dalam pengembangan website ya, kan Postgres tuh lebih modern dan lebih powerful ya. Itu dia mereka punya vektor database juga gitu. Jadi nggak cuma database biasa, tapi ada vektor database juga. Kemudian dari sini ada query. Query ini apa? Ini yang ingin kita tanyakan. Misal kita mau tanya bagaimana sih eh, SOP dari cara membuka suatu database gitu misalnya ya. Kan pasti harus ada ketentuannya kan. Akses yang dikasih siapa, terus apa aja gitu, batasan-batasannya gitu. Nanti ada kan kita waktu di query kata-kata yang kalimat yang ingin kita tanyakan itu kemudian di embedding lagi gitu. Di embedding artinya tuh dijadiin vektor juga. Kemudian waktu sampai ke vektor database itu kita menghitung kemiripan dari kata tanyaan kita dengan apa yang ada di dalam vektor database itu sendiri. Jadi kalau katanya mirip tuh, jadi kan di sini dia menghasilkan suatu vektor juga kan dari query kita. Jadi dibandingkan dengan vektor-vektor yang ada. Terus dikembalikan dalam bentuk konteks, berarti nanti ada mungkin 5 teratas, 10 teratas yang paling mirip gitu. Biasanya tuh kalau saya pakainya cosine similarity, itu mungkin kalau kalian pelajaran di machine learning itu sering kan, ada cosine. Nah, kemudian di dari top-top kata yang paling mirip itu akan diproses oleh LLM itu sendiri. Kemudian kita menemukan respon gitu ya, atau jawaban dari apa yang ada gitu, sesuai dengan eh, dokumen yang kita berikan gitu. Jadi dia nggak halusinasi, tidak mengada-ngada, dan jawabannya tepat gitu. Kemudian kita bisa lihat gitu, apa sih untungnya tuh menggunakan RAG ya. RAG atau Retrieval Augmented Generation, itu tuh eh, mengurangi training cost. Mungkin kalian sering ya pakai dari Google Chrome, pakai Google Colab. Itu kan kalau kalian mau training gitu pakai yang T4 ya, kalau nggak salah ya, untuk GPU, CPU-nya gitu kan. Nah, kalau kita mau, itu kan kalau skala kecil ya, kan kita mau coba-coba training model atau setting model kan. Tapi kalau skala RAG kan kita nggak mungkin kan, skala LM gitu, large language model, kayak ChatGPT atau apa, kita nggak mungkin kan training ulang kan. Atau model yang bersifat, itu tentu akan menghabiskan cost yang banyak. Nah, nah dalam perusahaan itu dia pengennya itu yang lebih efisien. Efisien, hasilnya bagus, dan bisa digunakan gitu. Mereka tidak mau mengeluarkan cost yang begitu besar eh, kalau hasil itu yang didapat nggak seberapa gitu. Makanya kita harus mencari cara dari
peneliti-peneliti AI mencari cara dan menemukan RAG arsitektur ya. Bagaimana kita memanfaatkan eh, data yang ada, terus bisa di query, bisa kita tanyakan gitu, dan LLM akan memberikan jawaban dengan cepat gitu, tanpa perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar. Kemudian ada improve unsur akurasi. Jadi kan kita kalau mau nanya kayak tadi, jadi kita nggak bakalan LM-nya nggak bakalan halusinasi. Dia nggak bakalan menggunakan knowledge dia sendiri gitu. Dia bakalan gunain knowledge dari dokumen yang kita berikan. Kemudian lebih up to date ya dan scalable knowledge ya. Jadi kan kita kalau ada dokumen baru, misalnya itu kan SOP atau apa kan itu sering-sering berubah kan. Jadi mereka kalau mau lebih up to date gitu kan bisa tinggal dikasih dokumennya ke embedding model terus dijadiin vektor, kemudian udah. Jadi kita bisa tanyakan dari dokumen terbaru gitu. Kemudian kita lanjut ke slide eh, berikutnya. Nah, kita harus tahu gitu ya strategi untuk memilih ya LLM yang tepat berdasarkan kasus-kasus di industri ya. Yang pertama itu harus tahu identifikasi ya high value problems ya. Kita harus mengidentifikasi gitu masalah-masalah yang ada gitu. Jangan secara karena kebutuhan hype ya mengikuti pola-pola atau tren kita menggunakan AI gitu. Semuanya tuh serba AI gitu nanti. Kita kan harus tahu dulu gitu, bisa mengidentifikasi dulu, lebih fokus kepada yang nyata gitu. Kemudian yang kedua itu ada evaluate visibility and data availability. Jadi kita harus memastikan juga gitu kelayakan dari penerapan AI yang ada dan bagaimana data yang tersedia. Misalnya kayak tadi ya, kalau kita mau menerapkan RAG ke dalam aplikasi kita, itu kan nggak, kita harus tahu juga kan bagaimana ketersediaan data yang ada. Gimana kalau kita mau masukin RAG tapi kita nggak punya data dokumen atau SOP yang ada. Itu kan sama aja kan, jadi alamnya nggak bisa jawab juga gitu. Kemudian kita harus tahu juga langkah terakhir yaitu measure business impacts and risk mitigation. Jadi kita dengan penerapan AI, kita harus mengerti gitu bagaimana impact positif yang didapat ya dari si penerapan AI ini. Jangan karena hanya mengikuti tren kita nggak ada dampak gitu bagi perusahaan kita, kan itu percuma ya. Jadi harus pahami dulu gitu di research, kemudian kita bertanya ke user atau gimana apa yang bisa dicapai gitu. Dan risk mitigation seperti harus tahu juga bagaimana memitigasi kalau ada risiko-risiko seperti data bocor dan lain-lain. Itu harus dicek juga gitu. Jangan asal sembarangan menerapkan AI gitu. Kemudian di sini mari kita lihat ke bagaimana from business problem to solution. Jadi dari masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan itu kan banyak kan yang bisa diterapkan dengan menggunakan AI. Jadi kita harus bisa dari semua slide saya tadi kita bisa pahami gitu apa aja yang dibutuhin, apa aja yang harus digunakan, apa harus cari, apa aja yang perlu dipelajari. Kemudian kita bisa maju ke contoh. Nah, ini contoh contoh aplikasi yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan AI di dalam enterprise system. Itu kita bisa lihat di contohnya ethical generator. Jadi, kalau di dalam perusahaan itu ada namanya itu kadang content writer ya atau tim SEO ya. Kadang mereka tuh harus membuat konten atau artikel supaya bisa digunakan di perusahaan kan. Kan kalau kita mau menulis artikel dari awal itu kan lumayan banyak kan. Kita harus mikirin kata-kata, menghubungkan dari keyword, industrinya apa, long tail keywordnya, dan internal link. Itu kan kalau sebelumnya tanpa AI itu menghabiskan banyak waktu gitu. Tapi dengan artikel ada penerapan AI di dalam artikel generator, itu kita bisa menghasilkan artikel yang hanya dalam waktu kurun 1 menit 2 menit gitu. 1 menit 2 menit langsung jadi. Jadi dia udah lengkap gitu. Keywordnya apa, industrinya apa, long tail keywordnya apa, itu sudah langsung jadi gitu. Kemudian kita lanjut ke contoh aplikasi selanjutnya itu AI, ERP Assistant. Nah, AI ERP Assistant, AI Driven System enhance decision making by integrating LM capabilities
into enterprise resource planning, providing seamless interaction with data for informed business solutions. Jadi kita eh, kadang kan kita kalau di ERP ya, ERP itu apa? Kayak aplikasi besar ya, aplikasi enterprise yang digunakan untuk menghubungkan dari beberapa bagian-bagian seperti dari divisi HRD, divisi procurement, purchasing, jadi menjadi dalam satu bentuk aplikasi yang besar. Nah, di situ tuh ada AI itu sangat berperan di situ ya. Misal dalam modul untuk akuntansi atau purchasing gitu kan, atau purchasing penjualan gitu. Kan kalau kita kalau sebagai stakeholder atau pimpinan perusahaan itu kan pengen tahu tuh bagaimana penjualan tren kita tahun 2020 tahun 2021 gitu. Bagaimana apa yang bisa kita capai, apa yang bisa kita lakukan gitu. Itu saya pernah bikin juga di seperti saya sebelumnya, bagaimana menerapkan AI itu sendiri ya di dalam aplikasi ERP yang kami miliki gitu. Kemudian kita bisa lanjut. Nanti ini saya akan demokan juga. Contoh ya, saya sudah bikin simulasi secara aplikasi yang lebih singkat gitu. Nanti kalian bisa lihat nanti. Kemudian kita lanjut ke, nah ini lebih ke itu ya. Kalau kalian di kuliah kan sering belajar CNN, aplikasi dari convolutional neural network. Nah, itu kan lebih setidaknya itu related lah ya, bagaimana computer vision ya untuk diterapkan ke dalam integrating system. Jadi ini tuh berguna banget kalau dari dalam aplikasi ERP. Kadang kan kita kalau ada stok penjualan nih atau apa gitu dalam modul-modul ERP tertentu, mereka harus input secara manual gitu, berapa harganya ke dalam sistem aplikasi mereka. Tapi kalau dengan udah ada OCR ini, kita bisa kasih gambarnya, gambar langsung diproses ke dalam KLM, terus dikeluarkan hasilnya. Nah, di situ ada trik dan case tertentu ya, bagaimana penerapan LM dengan untuk gambar ya. Ini biasa tuh gambarnya tuh dijadiin B64. Itu nanti saya coba share juga gimana cara bikinnya ya. Kemudian baru dikeluarkanlah outputnya. Outputnya apa yang ingin kita tanyakan, apa yang ingin kita bentuk eh, kembaliannya tuh, seperti struktur output dari formatnya tuh bisa dikembalikan juga berdasarkan gambar ini dengan LM. Kemudian kita bisa lanjut ke AI agent chat. Ya, ini kan kalian kalau udah sering lah ya, kalau dulu kan itu seringnya chatbot ya. Bagaimana kalian menggunakan eh, sistem yang bisa membalas pesan dengan otomatis gitu. Tapi kalau yang sekarang itu AI agent tuh sekarang udah berkembang banget. Jadi kalau mereka mau menjawab dari klien atau pengen menjawab sesuatu, itu dia lebih personalisasi gitu. Jawabannya lebih bagus gitu. Tidak terlalu halusinasi dan mengada-ngada. Nah, ini tuh kita bisa terapin dari RAG itu tadi, yang kita bahas tadi. Bagaimana kita kalau user mau nanya tentang produk kita, apa yang kita jual, itu kita bisa tanyakan ke AI-nya. Ntar AI-nya kan akan mengembalikan dari RAG tadi, memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks gitu. Terus kemudian dengan ada agent, kita juga bisa mikrofon, kita bisa tanya, apa kita bisa tanyain melalui mic ya. Kemudian diubah lagi ke B64, seperti yang gambar tadi, itu mirip. Kalau kita kirim gambar, itu juga sama. Jadi diubah ke dalam B64. B64 terus baru diproses ke LM. B64 itu apa? B64 itu kayak semacam format ya yang bisa dimengerti OLM. Itu banyak library yang menyediakan mengubah gambar menjadi format case. Bentuknya itu mirip kayak biner-biner angka gitu. Itu baru yang dimasukin ke LM. Kemudian kita bisa lanjut, ada lagi AI knowledge application ya. Ini lebih sama seperti RAG tadi, cuman dia lebih dalam karena dia bukan menggunakan RAG klasik kayak tadi ya. RAG klasik kan kita cuman eh, data perusahaan dibagi terus dijadiin vektor, kemudian disimpan dalam vektor. Tapi kalau untuk AI knowledge application, kita kan datanya itu lebih banyak ya, karena dia khusus aplikasinya untuk knowledge doang. RAG itu ada banyak
jenis-jenisnya. Itu kalian bisa explore sendiri ya. Ada graph RRG, ada hybrid RAG, itu banyak yang digunakan supaya menghasilkan jawaban yang lebih bagus gitu. Oke, mari kita coba, eh, saya coba demoin tentang aplikasi dari contoh ya API Assistant ya, karena ini tuh lebih lebih sering dipakai gitu, lebih paling yang utama lah ya kalau dipakai gitu ya. Jadi stop screen bentar. Oke, share screen saya sudah kelihatan Sudah, secara Pak. full full share screen udah ya. Iya, sudah. Oke, mungkin yang pertama, kalau kalian izin sharing juga ya, kalian bisa pakai dari Gemini ya. Gemini itu dia menyediakan dari API gratis gitu. Jadi kita bisa pakai model mereka gitu. Kalau kalian mau coba bikin tuh bisa di sini. Contoh gitu kalau Gemini AI ya misalnya kan. Kelihatan ya? Gemini ya. Oke. Ya, kelihatan. Ya, kalian bisa login di Google AI Studio gitu. Kalian bisa pakai akun Google sendiri lah ya. Nah, kalian bisa klik dari ke API key, kemudian dapatkan key-nya. Nanti itu bisa berguna. Itu bikinnya loginnya gampang sih, pakai akun Google pribadi bisa. Kita coba dari code simulation ya. Nah, kita contoh dari aplikasinya dulu deh. Kita open dari front end-nya dulu. Kemudian kita open juga dari back end-nya juga supaya bisa diproses dengan save value Beacon. Ini saya pakai Fast API juga. Nah, contoh ya. Ini saya menggunakan data dummy ya dari internet. Itu ada data sales penjualan. Nah, ini kita masukin ke dalam si Postgres ya atau pgadmin. Kemudian itu masukin ke dalam database. Kemudian kita bisa tanya gitu. Tanyain ke model gitu. Berikan insight misalnya. Data klien, data penjualan tertinggi misalnya. Nah, kita bisa dapatkan jawaban itu dengan sangat cepat gitu. Produk klasik cars mendominasi penjualan dengan total mencapai 3 juta. Ini menunjukkan bahwa kategori mobil klasik itu ada kontribusi terbesar gitu. Dia bisa generate chartnya, kemudian dia bisa kasih data table-nya gitu. Kalau kita mau contoh kita nggak mau cuman buat chart doang nih, kita mau yang chart lain gitu. Misalnya pie chart gitu kan. Itu bisa juga gitu. Kita bisa tanyain contoh lagi ya, berikan insight data klasi aja ya. Interpretasi eh, data sales dengan country tertinggi gitu lah, membentuk pie chart. Nah, itu dia berikan itu USA gitu kan. Karena dia yang paling tertinggi. Karena ini paling tinggi kita jangan tertinggi ya, biar ada bagian-bagiannya gitu.
Nah, itu dia bisa kasih gitu. Dari data negara-negara, itu berdasarkan database yang kita punya gitu. Kemudian dikasih dalam bentuk tabel. Nah, kita lihat dia bisa interpretasi teks juga, sekaligus memberikan chat gitu. Jadi kita cuma nggak menerima bentuk dalam input teks doang kan. Nah, ini eh, kepakai banget gitu kalau di chat-chat sekarang ya dalam dunia kerja ya. Untuk sistem dari ERP gitu, cara integratingnya. Mungkin kita eh, coba lebih teknikal ya. Kita bahas detail cara bikin awal tuh gimana sih cara bikin awalnya gitu. Soalnya itu eh, sangat berguna banget gitu. Dari syarat-syarat yang tadi, yang seperti Python, SAPI itu sebenarnya kepake. Mungkin kita bisa mulai dengan database dulu, data set yang kita miliki. Contoh ya, kita punya sales data sampel, gini. Kemudian kita masukkan ke dalam database. Misal, saya punya DBMS, Admin, yang terhubung dengan Postgres. Start. Nah, contoh ya. Sebentar, sebentar dulu ya. Oke, oke. Oke, udah kelihatan share screen saya? Sudah, Pak. Oke, bagus. Jadi pertama tuh kan kita kalau udah sering berkutat dengan database ya sebagai website gitu atau apa itu kan udah sering ya create tabel. Kemudian create tabel dulu. Terus kita bisa eh, input dari CSV itu ke dalam database kita gitu. Bermenghasilkan tabel sales order gitu. Contoh misalnya kita select sales order ya. Nah, ini data dari yang CSV tadi ya. Kan udah dimasukin gitu. Kemudian selanjutnya apa? Eh, kita harus pahami tadi kan kita ada bahas tentang data security ya, tentang keamanan data gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan masukin database AI ke dalam database kita. Kita bisa bikin role user baru. Ini contohnya. Jadi kita bikin role user dengan connect database database kita apa namanya? Contoh knowledge database ya, misalnya ya. Untuk kita bikin kasih namanya murid only supaya kita database kita itu nggak sembarangan gitu mengambil dari data data kita gitu. Jadi cuma data yang penting aja yang kita tanyakan itu yang dikembalikan ke kita. Kemudian setelah membuat dari user itu untuk gain akses dan connect itu kan berarti data security-nya udah tercapai kan. Kemudian kita bisa yang tadi yang saya bilang generate dari API key di sini itu kalian masukin di dalam env. Bikin file.env, kalian masukin API key Anda ke sana. Nah, kemudian selanjutnya itu eh, kita harus mengerti gitu. Ada yang seperti tadi ya, yang saya katakan tadi itu untuk menghubungkan LM ke database, kita memerlukan dua step untuk LM. Yang pertama aja untuk menggenerate SQL itu sendiri. Yang kedua itu untuk memberikan interpretasi, menggabungkan semua dari hasil dari query tadi menghubungkan juga dengan pertanyaan kita dan memberikan jawaban seperti yang saya demoin tadi ya, di mana LM itu bisa memberikan jawaban sekaligus chat-chatnya juga gitu.
Kemudian setelah kalian udah punya key-nya, kalian masukin ke dalam env. Kemudian kita bikin dari fast API tadi ya. Makanya tadi saya sebut juga kita harus paham gitu tentang bagaimana dari sisi backend ya fast API. Itu ada kalau kalian kan sering CRUD ya, create update delete kan. Jadi itu kan ada metode-metode tertentu ya kayak post, get, put gitu. Kalian bisa terapkan di sini request.post ya. Kemudian masukin juga dari ini. Ini dari sisi front end ya. Kemudian masukin itu, kemudian CI itu kan memproses menunggu gitu, menunggu dari hasil dari request ini. Ini kalau di front end back end cara berkomunikasi menggunakan REST API. Kemudian kita lihat di back endnya gimana gitu. Bagaimana dia memproses dari hasil request ini. Ketika request klien user pengen nanya sesuatu, dia masuk ke back end, masuk ke Fast API framework tadi. Kemudian dari pertama kita tuh harus memahami tentang LangChain juga. Itu tentang cara penggunaannya ya. Bagaimana sih cara kita pakainya gitu ya, LangChain itu sendiri ya. Jadi di LangChain itu dia punya kayak tools. Tools itu semacam supaya si LM dia nggak terbatas cuman di dalam aplikasi itu aja. Jadi dia bisa keluar gitu, bisa ke database, bisa ke crawling website atau dan lain-lain. Jadi dia LM itu seperti diberi jalan gitu, diberi alat untuk digunakan kalau eh, pertanyaan user tuh membutuhkan dari tools-tools itu gitu. Untuk mencapai jawabannya mereka butuh tools, butuh alat. Nah, alat itu yang kita definisikan, yang kita coding, bagaimana cara kita membuatnya gitu kan. Terus dari SQL database, SQL database ini apa? Ini adalah salah satu tools ya, tools dari LangChain. Jadi dia udah built-in. Terus kemudian kita balik lagi ke security tadi, itu ada namanya kayak eh, akses ya, database apa aja gitu yang boleh diakses gitu, tabel-tabel apa aja gitu. Kita bisa definisikan di sini. Jadi contoh sales order, kita masukin ke sini. Kemudian kita dari SQL database akan tahu gitu. Oh, cuman sales order doang nih. Jadi nggak semua tabel masuk gitu. Itu bisa menyesuaikan secara kasus-kasus tertentu ya, sesuai case-case kalian nanti. Kemudian dari ini adalah tools yang udah di built-in oleh LangChain, jadi itu bisa langsung diproses. Kemudian kita definisikan LLM-nya. Ini yang kita bikin tadi ya, bikin pakai API key tadi. Kita buat dari chat Google Generative AI. Nah, kita definisikan modelnya. Soalnya itu kan di Gemini itu banyak ya. Ada Gemini Pro, Gemini Flash. Itu kalian bisa lihat di sini. Kalian coba baca-baca gitu ya. eh, Gemini AI developer gitu. Nah, di situ banyak jenis-jenisnya gitu. Tentang Google model-model yang ada gitu. Ada Gemini Pro, Plus. Dulu waktu sebelum Desember, itu Gemini Pro tuh bebas diakses melalui API secara gratis. Tapi sekarang udah ada kebijakan semenjak muncul Gemini 3 Pro yang terbaru. Jadi yang sekarang yang gratisnya tuh cuman yang Flash sama Lightning doang. Apa sih bedanya kalau kita pakai yang Pro gitu? Bedanya itu jawabannya lebih bagus. Karena kan secara model dia lebih besar, secara ukuran lebih besar, pasti akan menghasilkan jawaban yang lebih baik kan, yang jauh lebih baik gitu. Kemudian setelah kita sampai di sini, kita lanjut, kita pakai yang flash tadi, karena dia lebih free ya. Kemudian kita definisikan temperatur. Temperatur ini apa? Temperatur itu semacam parameter dari model itu sendiri. Kalian bisa lihat cek di dokumentasi. Itu dia kayak supaya jawaban yang dihasilkan oleh LM itu lebih stabil gitu, lebih terstruktur gitu. Jadi semakin tinggi,
dia akan semakin bebas gitu dalam memberikan kata-kata. Jadi ragam bahasanya mungkin agak kemana-mana gitu. Kemudian ada Google API Key. Ini yang kita masukkan di dalam INV tadi. Itu lebih kredensial. Itu harus dijaga juga. Soalnya kalau kalian open public, orang-orang tuh bisa pakai API kalian. Jadi kalian bakalan kena limit dan kena boncos gitu ya. Karena pakai dari Google dengan akun kalian gitu. Dan bisa kena, iya kena senjata bisa gitu. Kemudian kita yang pertama tuh harus tahu juga gitu. Kita sebelum LLM mengakses, kita harus definisikan tabel-tabelnya. Tabel-tabelnya ada apa aja gitu. Kita bisa pakai dari function ini, dari get columns. Kemudian kita bisa selanjutnya itu ada di Sanitas SQL karena jawaban dari Gemini ya itu kebanyakan agak agak apa ya banyak titik-titiknya gitu. Ini kan udah dibersihin ya. Kalau ini nggak dibersihin itu dia kayak ada tanda-tanda yang nggak perlu gitu. Makanya tuh perlu dihilangkan gitu. Tanda-tanda kayak backsplash backsplash gitu. Kemudian kita bisa lanjut ke apa ya dari prompting. Nah, ini udah masuk ke dalam tahap yang tadi yang saya definisikan di sini. Kelihatan ya itunya, share screen-nya. Kelihatan ya? Ya, Oke. kelihatan. Jadi waktu masuk ke dalam LM, itu masuk di bagian sini. Itu kita harus mendefinisikan dari prompt itu sendiri gitu. Kita bisa tulis gitu ya. You are senior analyst dan lain-lain sampai bawah kita harus definisikan juga tabelnya. Ini kalian saya juga pakai GPT juga ini untuk definisi prompt karena bisa menghasilkan bahasa yang terstruktur ya gitu ya. Prompt yang rapi gitu. Kemudian kita bisa selanjutnya itu kita bikin dua lagi, bikin satu lagi untuk yang analisis prompt. Analisis prompt itu apa? Itu untuk yang di bagian sini, untuk di bagian LM yang kedua. Jadi menghubungkan dari hasil query dengan pertanyaan kita tadi digabungkan diolah menghasilkan jawaban dan chart juga. Seperti yang kalian lihat di prompt ini, eh, kita harus definisikan data kolomnya apa, data sampelnya apa, kemudian user questionnya apa, tasnya apa, kemudian yang dikembalikan itu apa? Ada XY itu untuk menjadi dari data yang digunakan untuk chart-chart itu nanti. Kemudian ini lebih dalam lagi kalau kalian udah sering belajar Fast API, itu ada pedantic model ya. Untuk itu lebih ke backend sih, untuk memvalidasi dari inputnya itu benar atau enggak gitu, secara tipe data gitu. Itu kalian bisa ulik sendiri di dalam backend. Kemudian kita lanjut ke yang tadi dari yang metode-metode tadi ya untuk API tadi kita bisa lihat di metode host kita bisa definisikan gitu URL-nya apa gitu ya. Kemudian nah inilah untuk kalau kita pengen tanya gitu. LLM akan memanggil akan menginvok ya dari dari prompt tadi prompt yang kita punya SQL prompt. SQL prompt itu apa? SQL prompt itu yang tadi yang ini. Itu udah berjalan berarti udah di tahap yang di LLM pertama. Kemudian menghasilkan data atau jawaban yang ada, menghasilkan berbentuk apa ya kayak hasil select-nya lah, hasil select query-nya gitu. Kan ada banyak kan. Ini contohnya. Ini waktu di tahap LM pertama, kalau kalian lihat dari backend. Kemudian dia akan masuk ke LM selanjutnya, LM kedua. Saya bisa lihat di sini lm.info ini ada cara kita memanggil LM untuk segala LM memproses data yang ada. Kemudian dari data yang ada terus dipanggil, kemudian dari hasil query tadi juga diolah, diproses dan yang menggunakan prompt yang kedua, prompt yang ini, analisis prompt. Kemudian memberikan jawaban dan menampilkan hasil yang kita inginkan gitu. Seperti yang ada di sini kan.
Nah, kurang lebih gitu sih. Kalau kita mau membuat ya dari aplikasi ERP yang ada, kita harus banyak yang perlu dipahami juga ya, seperti penggunaan backend, fast API, dan database, bagaimana karakteristik LM, framework-frameworknya seperti LangChain, itu harus dipahami juga bagaimana supaya kita bisa menerapkan LM ke dalam enterprise system gitu. Kemudian kalau kalian pengen yang secara apa ya? Mungkin kalau saya dulu waktu belajar juga tuh bingung juga nih. Ini gimana sih maksudnya ada LM, ada apa gitu kan secara menghubungkan. Kalian bisa coba yang saya share tadi itu N8N. Itu dia lebih bersifat visualisasi gitu. Kita bisa tahu step-stepnya tuh mau kemana gitu. Jadi kita bisa eh, ngerti gitu ya step-stepnya gimana. Oh ya, nanti kode yang ini untuk yang contoh simulasi ini saya bisa share juga nanti supaya kalian bisa pahami ya dan pelajari ya. Soalnya ini eh, mungkin bisa berguna ya, terapkan juga gitu. Kemudian kita bisa coba yang N8 tadi ya. Itu lebih mudah dimengerti lah ya, lebih mudah dipahami, itu flow-nya lebih jelas gitu. Bukan yang versi codingan gitu. Kita coba bisa cari N8N ya, contoh N8N RAG gitu. Nah, di situ ada banyak tuh yang free-free, kalian bisa coba ya. Contoh misalnya di sini misalnya, lokal chatbot gitu. Nah, ini dia kalau kalian lebih prefer ke no coding atau juga sekalian untuk memahami dulu flow-flownya gimana sih flow-flow awal cara kerjanya gitu kan. Ini kalian bisa lihat dari contoh RAG singkat ya. Ini seperti chat message. Jadi kalau kita mau nanya, kita bikin note ini, note chat. Kemudian kita masukkan AI agent, note AI agent. Ini sama seperti yang kita pelajari tadi yang waktu LM Invoke ya. Itu dia ada bisa menampung tools dan memori juga gitu sama. Kemudian modelnya, ini seperti yang Gemini tadi, tapi kalau yang ini pakai Olama dari provider Olama. Kita bisa definisikan modelnya di sini, kemudian definisikan memorinya juga. Kemudian, nah ini lebih ke yang tadi ya, waktu eh, yang saya bahas tadi tentang RAG, bagaimana data-data kita itu di embedding diubah dalam bentuk vektor ya. Jadi dimasukin ke dalam Hydron Vector Store. Ini provider juga mirip seperti Milvus dan kawan-kawan. Jadi kita bisa store modelnya di situ gitu. Jadi waktu user tanya, dia akan memberikan jawaban berdasarkan dokumen yang kita berikan. Ini kalian kalau lebih prefer, kalian coba lihat di YouTube tuh banyak cara apa ya penerapan N8N gitu. Itu saran saya sih kalau kalian mau ke penerapan AI, kalian coba bikin dari N8N dulu gitu. Itu dia pakainya mudah, dia nggak ada coding-codingan yang ribet. Cuma ada sedikit JavaScript ya, karena mereka butuh parse datanya gimana gitu. Tapi dia nggak terlalu dalam. Kemudian lebih bersifat visualisasi, kan lebih mengerti kan flow-flow-nya gitu. Lebih enak lah ya, secara penggunaan gitu. Mungkin sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan dulu gitu, tentang penerapan AI ini gimana gitu. Ya, izin bertanya Pak. Oh iya, boleh, silakan. Namanya siapa? Kusdibio Pak dari Ilmu Komputer. Oh oke, ya. Ya, Gimana, Mas Bio? dari awal tadi kan dijelaskan bahwa untuk membangun sebuah LLM ini yang harus sangat diperhatikan adalah dari sisi data security-nya ya. Iya, ada security juga benar. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, jika saya membangun sebuah LLM yang Hmm. terhubung ke WA Business karena memang mau memanfaatkan WA Business gitu untuk komunikasi dengan customer seperti itu. Nah, Iya, dari sisi security itu seperti apa ya? Karena kan mengingat WA Business ini kan sifatnya publik ya. iya benar. Nah, seperti itu dari sisi security karena kan ada juga yang harus kita publish, tapi biar tetap aman itu seperti apa? Ya, itu aja pertanyaannya, Pak. Oke, berarti ini lebih ke
security dari sisi sistemnya ya, bukan Iya, dari betul. situs AI-nya ya. Iya, Oke, kalau secara sistem, secara keseluruhan sistem ya, karena saya juga bukan anak security, saya lebih fokus ke security dalam AI-nya itu sendiri. iya, Ya, datanya yang dikasih ke AI itu datanya gimana, nggak boleh parsing semua, harus di select query berdasarkan case tertentu doang kan. Jadi kan yang kayak tadi itu di dalam step saya tadi, eh, kita tanya ke user, terus user itu kita tanya ke LM, kemudian LM-nya itu akan memberikan select query berdasarkan jawaban yang kita ingin tanyakan. Jadi dia nggak bakal select semua data gitu. Jadi kan itu udah ada security data ya. Jadi keamanan data kita nggak boleh kirim data kita keluar gitu ke LM. Ya meskipun secara Google dia memberikan provider yang menjamin ya kalau dari semua data perusahaan keluar kan. Nah kalau secara sistem dari WhatsApp itu berarti lebih ke itu ya berarti eh, public API-nya ya berarti ya. iya, Hmm. Berarti mungkin itu lebih ke itu sih data apa API-nya itu nggak boleh di store ke front end, bisa simpan di ENV kayak tadi sih. Soalnya itu lebih ke security secara sistem ya, karena kan saya lebih ke security ke AI-nya gitu, penggunaan AI-nya. Iya, itu sih Pak. oke, baik, makasih. Iya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Pak? Oh ya Bu, dengar dengan jelas. Gimana? Eh, Gini, Pak. Saya izin share screen sebentar ya, Pak. Oke oke. Gini, ter, eh, ini saya belum bisa share screen ini gimana caranya ya, Pak? Jadi kan gini ya, Pak. Eh, Mm-mm. Intinya gini. Jadi saya itu kan kalau itu kan gini ya, kan yang namanya juga tentang kemanusiaan lah. Kan Mm. saya kan open donasi tuh di apa di channel YouTube saya melalui link Sosiaba sama Saweria. Nah, itu kira-kira dia perlu API nggak ya, Pak? Gimana aplikasi tadi? Ya kan, ya apa tuh namanya? Itu yang apa kayak misalnya buat donasi kayak Saweria, kayak Sosiabas itu mereka berdua itu pakai API nggak ya? Solaria, gimana tadi ya? Aplikasi apa gitu? Bukan aplikasi Pak, dia larinya web itu. Kayak Mhm. Sosiaba sama Saweria. Nah, itu kan Mhm. saya kan apa ceritanya open donasi gitu kalau lagi konten apa saya lagi ngonten game. Nah, itu kan saya open donasi buat Sumatera sama Aceh gitu kan. Nah, Hmm. itu yang bikin saya bingung itu kalau saya open donasi kayak gitu, itu mereka berdua tuh pakai API-nya tuh secara public atau private ya Pak itu? Kalau Sosiaba sama Saweria. Oh, oke. Kalau yang itu sih ya, kalau menurut saya Iya, ya, secara sistem multi aplikasi, eh, API atau key itu kita nggak sembarangan open ke publik ya, karena semua orang tuh bisa pakai terus bisa jebol sistem kita kan. Itu selalu disembunyiin di dalam sisi backend. Jadi yang muncul ke dalam keluar itu nggak bakal muncul gitu. Kalau secara aplikasi industri ya, jadi iya. kita nggak bisa sembarangan itu. Makanya yang di sini yang saya share tadi, kenapa kayak public kayak key tadi ya, kayak key Gemini tadi, itu harus disimpan dari sisi backend. Sebenarnya itu bisa juga dari front end kan, kita kasih di front end. Iya. Tapi kan kalau kita dari front end, itu bisa ketahuan kalau kalian inspect element, kalian bisa muncul, itu bisa muncul gitu PID-nya. Makanya itu ada dari sisi backend. Hmm. Mungkin dari aplikasi yang eh, kamu sebutkan tadi itu mungkin ada dokumentasi atau apa, pasti dia API-nya tuh nggak bersifat publik gitu, tersembunyi gitu, nggak bisa kita sembarangan akses gitu. Oh, tersembunyi gitu ya. Iya, soalnya kalau sembunyi gitu kan orang bisa masuk dan bisa Hmm. sistem kita gitu. Terus ini saya punya pertanyaan satu lagi nih. Kalau peran fine tuning dan prompt engineering dalam meningkatkan performa LLM untuk kebutuhan bisnis enterprise itu gimana? Iya, benar. Itu bagus banget pertanyaannya. Kalau untuk prompt engineering ya, Iya, itu yang kayak saya tadi ya, yang saya bikin dua prompt tadi kan.
analisis sama untuk menghasilkan query kan. Itu tuh harus jelas gitu. Kita nggak, kalau kita promptnya salah-salahan kayak buatkan query kayak gini gitu. Nggak struktur, nggak rapi, itu LLM-nya juga akan bingung kan. Dia juga nggak tahu tuh mau jawabannya gimana gitu. Iya. Penting gitu. Kita harus tahu cara memerintahkan AI-nya itu secara terstruktur gitu. Seperti yang tadi ya di contoh itu ada yang pasti ada rules, ada task, tugasnya apa, outputnya gimana. Itu harus didefinisikan. Kalau nggak didefinisikan, LM bakalan eh, nggak stabil jawabannya, bahkan kemana-mana Oke. gitu. Kemudian untuk yang fine tuning, itu fine tuning sangat sesuai case atau konteks dari jobnya juga sih. Soalnya kalau fine tuning itu kan butuh biayanya mahal kan ya. Biayanya Iya. mahal dan secara GPU untuk training data yang kita miliki untuk dimasukin ke supaya si LM menyesuaikan dengan data yang kita miliki. Oke. Itu kebanyakan dipakai kalau kita butuh apa ya, kayak kalau kalian pernah lihat tuh di itu ya, di L, apa tuh, paraphrase dari aplikasi gitu kan banyak kan di Google kan ya, Iya. aplikasi paraphrase itu kan kalau kita pakai RAG atau kayak gimana kan nggak bisa kan ya, nggak mungkin dia ngambil teks doang terus memberikan jawaban gitu kan, beda Iya. konteks kan, beda case, maka itu sesuaikan dengan case tertentu. Jadi Hmm. kalau dia pengen kita bikin aplikasi yang kayak demikian, yang butuh fine tuning, itu bisa, itu sangat perlukan. Ada namanya Kilora atau Lora gitu. Itu dia lebih, kamu bisa cek di dokumentasi atau di Google, itu dia lebih efisien dalam segi penggunaan GPU atau gimana, penggunaan GPU ya. Nah, Iya. dengan menggunakan fine tuning, jadi jawaban dari CLM itu dia akan bisa eh, mengubah dari parameter yang paling belakang biasanya itu. Biasanya itu dikasih freeze parameter layer paling belakang itu yang kemudian di fine tuning, diubah gitu. Jadi memberikan jawaban dilatih dengan data-data yang kita miliki supaya dia menghasilkan jawaban yang paraphrase yang bisa nggak kedeteksi AI misalnya gitu ya kan ya. Kita kalau mau bikin aplikasi paraphrasing gitu supaya nggak kedeteksi AI dan lain. Jadi baru kita masukin datanya di ujung layarnya doang, baru diberikan hasil jawaban. Nah, itu sih Oke. udah Balik lagi, depend. Iya. balik balik lagi ke yang tadi nih Pak. Hmm. Berarti kalau misalnya gini Pak, yang soal yang tadi, yang Saweria sama Sosiabas tadi, kalau misalnya mereka itu berarti saya nggak bisa lihat ininya dong, nggak bisa lihat ininya dong. Kalau misalnya itu masih private gitu, nggak bisa lihat apa pas orang si don pas donat apa sih, kalau misalnya mereka donasi ke apa ke link Sosiabas sama Saweria gitu, saya nggak bisa lihat itunya dong. Kalau masih private gitu, Sebenarnya itu bisa ya, tergantung dari yang penyedia Solaria sama apa tadi ya. Saweria sama Sosiabas. Nah, sama sosial bus. Nah, itu tergantung dari mereka sih kan karena mereka yang punya itu. Mereka bisa kasih ke kita. Tapi key-nya atau PIG-nya itu biasanya itu bersifat private sih. Soalnya nggak bisa, kita sebagai klien nggak bisa akses kecuali mereka ada Oh, kayak Gemini tadi kan. Itu kan kayak iya, API key tadi itu. Itu kan kalau kita mau akses database kan itu kita bisa generate, tapi kan itu kita harus jaga kan, nggak boleh sampai bocor ke orang-orang. Kalau kita bikin aplikasi AI nih, kita kan iya, nggak mungkin kan API kita kasih ke orang juga. Itu ntar iya, kita bisa kena juta gitu tagihan. iya. Iya, jadi itu tergantung dari aplikasinya juga sih kebijakannya gimana. Hmm. Hmm. Terus ini kalau saya lihat di profil saya nih, itu kan ada kalau di bagian pengaturan halaman si Saweria itu kan ada tulisan merah tuh kayak gini. Halaman Saweria akan berubah 3 menit setelah terganti. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Sorry ya. Terus sih saya belum pernah buka juga sih aplikasi Solaria ya. Iya, Hmm. mungkin Eh, ya. Jadi di saya itu lihat ada tulisan merah halaman Saweria akan berubah 3 menit setelah terganti gitu, Pak. oke. eh itu sih lebih ke dari aplikasinya sendiri ya, kan beda-beda ya, ini kan lebih ke AI ya. Itu tergantung Iya. dari programmer juga sih, mereka bisa gimana gitu. Hmm. Biasanya kalau 3 detik akan berganti, itu dia lebih ke itu. Jadi
kalau kamu pernah pakai Redis atau apa, itu dia ada expire link namanya. Jadi setiap kita kasih waktu berapa, dia akan Hmm. ke linknya bakalan ke generate baru. Kita nggak bisa pakai link sebelumnya. Itu juga dari sisi keamanan juga gitu. Nah Oh, kalau iya dari berarti sisi juga. Hmm. iya. Berarti kalau misalnya jarang jarang saya pakai gitu, dia 3 menit 3 menit berikutnya itu keganti sendiri ya, Mas? Iya, tergantung dari programmer juga sih. Kayak seperti QRIS kan kalau QRIS ya, kan Iya. kadang-kadang ada masa berlakunya juga kan, ada berapa menit gitu. Oke. Iya, kurang lebih mirip gitu sih. Oke. Baik, terima kasih Mas atas Iya, semua jawabannya oke, dan aman. materinya cukup daging hari ini. Iya, Dan cukup dalam juga ya. iya, dan Iya. dan maaf kalau pertanyaan saya tuh ya disangkut dikaitkan dengan Saweria dan Sosiabas. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, Saya juga jawabnya susah juga kan. Saya ya belum yang pernah pakai penting juga. sudah terjawab dan saya Iya, dapat ilmunya ini. Terima kasih oke. Pak. Iya, Oke, sama-sama. makasih Mas Maulana. Iya, Mas Alfared kita lanjut ya. Iya, Pak. Ini Mas Jeremy Yopi dulu nih. Mas Jeremy Yopi silakan. Nah, selamat siang, terima kasih untuk kesempatannya. Materinya bagus juga itu tentang AI. Mau bertanya, untuk AI sendiri kan tadi apakah dia akan mengakomodir segala bahasa atau bisa diatur untuk bahasa Indonesia saja? Terus yang kedua, Hmm. kan kalau AI itu kan di generate-nya kan ke Gemini ya. Kan kadang Iya, Gemini itu ada masa di mana dia udah kayak nggak ngasih itu apa? Nggak kayak buntu gitu lah kan biasa bilang buntu gimana ya kayak udah halusinasi ya jawabannya ya, atau gimana gitu. bukan halusinasi tapi kayak stop Hmm. dia kayak udah ngasih batasan loh gitu udah di limit. Oh, karena limit. Oke. Iya, Karena apakah itu untuk yang setelah buat ini ya, dengan aplikasi aplikasi ini itu terkena limit juga atau enggak. Nah udah itu aja tuh, Oke. terima kasih. Nah, kalau untuk supaya LLM-nya itu menghasilkan apa bahasa yang contoh ya kayak bahasa santai pakai bahasa Inggris atau bahasa Jaksel bahasa apa atau bahasa bahasa Bangka atau apa gitu kan. Itu ada caranya ya. Itu kalian kalau di secara GPT langsung itu kan ada namanya personal less ya. Misalnya di GPT langsung ya. Misalnya di GPT kalau kalian buka itu mereka punya personalize. Nah, di sini. Ini kalau kita mau supaya dia jawabnya kayak lebih apa ya? Kalau kita tanya AI-nya dia nggak selalu jawab benar. Ini bisa diganti juga jadi kayak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu, atau bahasa Bangka atau bahasa Jaksel. Nah Belum kalau ke share Mas Alfared. belum ke-share ya? Oh Belum, iya, belum. sorry sorry. Oke, bentar. Sekarang gimana? Udah ya. Jadi kalian bisa coba kalau kalian GPT langsung itu ada di setting, kemudian di personalize. Itu kan dia kita bisa kasih itu custom instruction ya supaya dia bahasanya gaya bahasanya gimana. eh, Jawabannya tuh kadang-kadang kalau nanya ke GPT kita kasih apa dia selalu benar ya jawabannya. Supaya kita ganti eh, jawabannya tergantung knowledge dia. Kemudian bisa ganti jadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Bangka, bahasa Jaksel gitu bisa juga. Nah, kalau secara penggunaan API itu kita ngaturnya gimana? Itu ngaturnya itu melalui kalau kita pakai LangChain itu mereka punya namanya sistem message ya. Kalian bisa cek di LangChain websitenya. Jadi mereka itu punya 3 jenis ya. Kita pahami yang utama aja. Nah, ini dia yang paling pertama. Jadi kita kalau mau dia bahasanya lebih bahasa Jaksel ya atau apa gitu, kalian bisa definisikan di sini. Misalnya kamu adalah asisten saya yang berdasar dari bahasa dari Jakarta Selatan dan kamu akan memberikan jawabannya dalam bahasa Jaksel juga. Jadi kalau di sistem message-nya kamu isi ini, setiap kita mau nanya ke AI, itu dia jawabannya bakalan bahasa Jaksel gitu. Jadi dia nggak bakalan kemana-mana. Makanya tuh kita butuh framework ya, framework LLM itu sendiri ya. Kemudian kalau yang untuk ini sebenarnya tuh bisa kalian coba explore sih.
Oh, di Unmapenen juga ada gitu. Kalau kalian pengen coba ya, kan tadi kan saya udah bilang kan, kalau pakai Unmapenen itu lebih mudah lah ya untuk beginner. Jadi kalian bisa definisikan di sini nanti di sistem. Ada nanti ada di kolom prompt. Nah, di sistem message ini kalian bisa definisikan di sini gaya bahasanya gimana, lebih santai atau lebih apa gitu. Itu bisa. Jadi jawabannya tuh lebih oke lah gitu kan. Nggak kemana-mana. Berarti bisa, misalnya mau pakai bahasa Afrika nih, berarti kita Iya, masukin Afrikanya di situ. iya benar-benar masukin di situ. Oh, oke oke. Kalau misalnya diakomodir untuk buat semua bahasa tuh gimana? Apakah bisa tuh Kenapa? diakomodir buat semua bahasa? Itu bisa juga. Maksudnya dia jawabnya bahasanya campur ya atau apa-apa gitu ya. Bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau apa gitu. Iya betul. Iya, itu kalian definisikan di situ juga. Jadi kamu adalah ahli bahasa atau apa, itu kan lebih ke prompt engineer juga sih. Kita bagaimana kita memberikan prompt kepada AI supaya dia jawabnya itu sesuai dengan prompt kita gitu. Itu sih. Terima kasih. Iya, tadi yang kedua apa tadi ya? Eh, itu kan kalau di Gemini itu kan kadang-kadang kayak ada limitnya ya. Itu Oh iya benar. apakah dengan ini ada limitnya juga atau enggak? Atau gimana cara ngakalinnya biar nggak kena limit? Itu kamu kena limit waktu pakai API atau langsung dari websitenya gitu? Eh, kalau di Gemini itu kan kadang-kadang itu kena limit itu yang saya tahu selama pakai aplikasi Gemini ya. Kadang kan kayak Oh, batas pemikiran tuh terbatas, terus kita harus nunggu sampai besoknya buat bisa dipakai lagi. oh itu pakai secara langsung ya, bukan berdasarkan API ya? Bukan, makanya saya tanya apakah Oh, sama atau oke. enggak. Iya, itu karena limit, karena soalnya itu kan nggak LM ini cost-nya mahal ya. Jadi mereka setiap user free itu ada batasan. Jadi kalau kamu udah nanya tuh udah terlalu banyak, akan kena limit. Itu bisa lihat juga tuh di dokumentasi ya kalau misalnya kamu udah coba ya, kan itu kan udah sebatas sebagai user, tapi kamu pengen jadi developer juga dari AI itu juga ada limitnya juga. Jadi setiap tier itu ada batasannya, batasan free-nya juga. Coba jadi Gemini, jadi kita bisa lihat di batas kapasitas ya. Jadi mereka berdasarkan per menit, RPM, token per menit, dan permintaan per hari ya. Ini negaranya kalau nggak salah tuh Indonesia masuk juga, jadi makanya kalian bisa pakai yang gratis, tapi pakai yang modelnya kecil, pakai yang flashlight. Mungkin kamu tadi pakainya tuh yang Gemini Pro ya atau berapa gitu. Itu kan tokennya kan lumayan mahal kan, makanya tuh dia ada limitnya. Limitnya lebih terbatas. Ini ada limitnya. Token ini apa? Token itu eh, setiap message yang kita kasih, prompt yang kita, query yang yang ingin kita tanyakan, itu dia ada perhitungannya. Jadi kalau misalnya anggap aja 1.000 kata, 1.000 token misalnya, itu ada perhitungannya. Jadi kalau kamu terlalu banyak gitu, terlalu banyak katanya atau terlalu banyak itu, tentu akan berdampak kena limit. Apalagi kalau kamu kasihnya gambar, kasih gambar. Gambar itu kan dia harus ubah ke B64 yang kayak katakan tadi itu berbentuk biner, gambar, ubah ke biner dulu, baru masuk ke LM. Makanya kalau pakai ChatGPT, kalau kita pakai gambar, itu nggak sampai 2, 3, 4 gambar itu udah exhaust gitu. Nggak bisa dipakai lagi sampai besok atau apa gitu kan. Dikasih tanggalnya kan. Nah, mungkin gitu. Jadi dia setiap provider itu menyediakan limit-limit tertentu. Jadi kalau mau riset itu harus nunggu dulu, nunggu 1 hari, 2 hari gitu. Kan dia kasih jamnya kan. Berarti Oke, untuk performa yang bagus harus menyediakan uang juga ya, ada I- cost-nya juga ya. iya benar. Karena untuk menjalankan LM itu cost-nya gede banget. Terima kasih untuk Iya, insight-nya. Oke, Mas eh, Jeremy, udah ya. Jadi yang pertama tadi ini ya, Mas Elkaret apa mungkin Mas Jeremy harus belajar lagi prompt engineering ya. Jadi udah dikasih tentukan sistem role, kemudian instruksinya apa spesifik. iya Nanti benar. eh, bisa lebih belajar lagi prompt engineering gitu ya. Yang pertama Mas Elkaret. Iya, Yang kedua, kalau gratis sudah pasti limit. Bahkan yang berbayar pun yang pro itu juga ada limit ya Mas Elkaret iya ya. ada limitnya juga Kalau Pak. kebanyakan pakai eh boncos juga. Jadi memang kalau yang enterprise tuh bisa mahal banget gitu ya. Oke, Iya. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Noval. Pak, bedanya pakai LangChain dan tidak pakai LangChain dengan library terpisah atau manual. Nah, itu bedanya gimana? Eh, antara pakai Oke. LangChain atau tidak pakai? Silakan.
Ya mungkin ini pernah saya tanyakan juga sih waktu saya belajar juga ya. Bedanya apa sih kenapa kita nggak pakai dari dokumentasinya langsung deh? Kan Gemini, LangChain, Gemini, GPT itu kan ada dokumentasinya langsung kan kalau mau pakai API mereka. Kenapa harus melalui LangChain gitu? Mungkin yang pertama ya, poin pertama paling penting itu lebih ke mempermudah integrasi ya. Jadi kita kan kalau setiap dokumentasi beda-beda provider kayak GPT Gemini itu mereka codingannya agak berbeda. Jadi kan nggak mungkin dong kalau kita mau ganti LM, mau ganti model, masa kita harus ngoding lagi gitu. Jadi makanya tuh lebih ke dibikin jadi satu gitu. Jadi kayak LangChain, LM framework gede. Jadi kita bisa definisikan modelnya di situ, tapi cara codingannya yang lain sama gitu. Jadi lebih lebih efisien, lebih lebih cepat lah ya kalau kita mau ngoding ya. Kalau kita mau berpindah-pindah model, kita nggak perlu ngoding dari awal gitu. Karena setiap provider tadi yang saya sebutkan tadi berbeda gitu. Kemudian untuk yang kedua itu lebih ke tools, tools built-in yang saya katakan tadi ya. Sel scan juga. Jadi di LangChain itu mereka menyediakan tools-tools bawaan yang sangat berguna. Jadi kalau kalian mau komunikasi dengan database, komunikasi dengan website, atau mau crawling, kalau mau nanya berdasarkan website A, website B itu lebih cepat gitu. Jadi mereka tuh punya tools-tools yang ada. Bentar ya. Nah, ini contoh ini. Ini contoh dari kalau kita mau bikin custom tools ya. Kita bisa bikin kalau eh, pengen bikin sendiri gitu toolsnya. Ini kalau nggak salah tuh di dokumentasi mereka ada. Nah, ini contoh dari weather input. Contoh dari untuk bikin tools sendiri untuk deteksi cuaca kita bisa definisikan di situ. Dan kelebihannya tuh ada mereka punya bawaan tools. Bentar ya. Kita bisa cari di sini. Nah, ini contohnya. Contoh kita mau pakai dari web browser tools. Kita mau supaya LM-nya tuh bisa komunikasi dengan website gitu. Jadi mereka tuh udah nyediain tools-toolsnya ya. Kemudian kayak tadi ya kalau nggak salah tuh ada SQL database juga kan. Kalian bisa coba pakai ini type Wizard. Ini kalau kalian mau eh, crawling, jadi di bagian sini waktu dia 8N, ini supaya lebih mudah visualisasi ya. Ini kan ada namanya tools ya. Tools ini kalian bisa definisikan di situ. Eh, jadi kalian kalau mau pakai heavy user supaya modelnya itu bisa eh, mencari jawaban nggak berdasarkan knowledge dia sendiri. Jadi dia bisa nyari keluar gitu, bisa nyari ke crawling website dan lain-lain. Nah kalau kita pakai yang dari eh, bawaan itu mereka terbatas dari segi tools itu. Kemudian kan tadi kan saya ada contoh juga ya kayak yang SQL database ya. Nah itu sama itu tools juga. Itu bawaan tools dari si LangChain supaya model itu bisa berkomunikasi dengan database. Kalau nggak kita harus kalau nggak ada kalau kita pakai dari dokumentasi GPT langsung itu kita mesti definisikan toolsnya sendiri gitu, mesti di coding manual kayak yang tadi custom tools gitu. Makanya itu mereka eh, perusahaan-perusahaan itu menginvestasikan cukup besar ya dana yang cukup besar ke LangChain supaya mereka bisa menyelaraskan dari berbagai-bagai provider model-model yang ada menjadi satu satu doang gitu. Jadi kalau pakai LangChain kita bisa pakai dari DeepSeek, bisa pakai dari GPT dan lain-lain. Mungkin kayak gitu sih. Eh Bagaimana? Apakah ada yang ingin tanyain lagi atau? Oke, Pak. Makasih atas jawabannya sebelumnya. Nah, Iya. Pak, saya mau nanya lagi ya terkait Langchain. Saya pernah dengar juga deh, keluarannya mirip-mirip juga publisher sama kayak Langchain ya. Itu mungkin kalau pernah dengar itu LangGraph. Mungkin kalau Ya, LangGraph. misalnya ya Hmm. Pak Alfred pernah tahu LangGraph,
atau pernah coba LangGrab, mungkin boleh tolong dijelasin nggak bedanya dengan LangChain apa atau kelebihan Oke. kekurangan dari LangGrab ini apa? Karena saya kan saya masih pemula di bidang LangChain dan belum pernah coba di LangGrab ini. Iya. Mungkin itu. Oke. Sebenarnya kita juga sama-sama belajar juga sih. eh jadi kita kalau NC sama Grab, bedanya itu dari segi orkestra, arsitektur, itu lebih mudah kalau flow-flow dari jawaban kita mau kemana kemana gitu. Contoh kita kalau mau kasih human ya, kita pengen ada human yang mengintervensi dari jawaban AI, harus melalui human dulu, baru lanjut kemana gitu. Nah, itu kalau kita pakai LangChain itu agak sedikit ruwet karena dia bukan dari orkestra, bukan dari sisi untuk mendesain arsitekturnya sendiri. Dia lebih ke frameworknya doang gitu. Nah, dengan LangGrab itu kita bisa atur eh, letak-letaknya tuh mau gimana gitu. Flow-flow-nya tuh mau gimana. Makanya mereka punya namanya state ya. Ntar kalau coba di share screen bentar. Iya, jadi mereka tuh kayak bentuknya kayak state. Jadi kita bisa eh, atur gitu flow-flownya mau gimana. Jadi kita ada arahnya gitu. Kalau kita pakai Legend kan cuman buat mendefinisikan kan, terus kita coding manual kan, kita letaknya mau gimana masuk data-datanya. Tapi kalau pakai LangGrab itu dia lebih terstruktur, bagaimana kita mengatur. Seperti yang tadi saya bilang ada human agent kalau ada interpretasi dari manusia. Kemudian uh, dia mau looping lagi atau listening lagi atau gimana. Lebih ke situ sih. Jadi lebih ke orkestrasi arsitektur aja sih kalau buat LangGrab. Itu biasanya tuh dipakai kalau aplikasinya tuh udah gede. Contoh tuh saya pernah bikin di AI chat agent itu untuk di perusahaan. Itu dia eh, kalau kita kan kalau cuma bikin LinkedIn kan kita kita tanya jawab selesai. Tapi kan kita nggak seperti itu kan. Kita butuh datanya tuh harus kemana, harus ngambil dari mana. Itu harus ada flow tersendiri gitu. Makanya karena ada flow tersendiri, itu kita butuh LangGrab. Lebih mudah untuk memberikan eh, menggambarkan arsitektur orkestranya gimana. Supaya model itu lebih jawabnya lebih bagus gitu. Kayak gitu sih. Oke Pak, makasih banyak Pak. Iya. Tapi kalau udah sering belajar LangChain, LangGrab, udah keren sih. Udah semester berapa, Mas? Saya masih semester 3 Pak. Bener banget. Oh, tiga. Oke. Ya, tapi Hmm. magister sih kebetulan. Ini Oh, magister. mahasiswanya Oke. Pak, mahasiswanya Pak Habib. Oke. Iya. Iya lagi Oke. mau implementasi itu sih Pak Hmm. tentang LangChain sama LangGrab ini lagi ngulik Iya. LangChain. Enaknya iya sih implementasi toolnya gitu. Kalau misalnya saya mau pakai vector database gitu kan tinggal langchain.qdran gitu kan. Saya pakai qdran vector database-nya gitu. Iya. Jadi kalau ada LangGrab tuh kita bisa ngatur state-state-nya, lokasinya mau orkestranya mau kayak gimana gitu. Lebih enak sih pakai LangGrab. Cuman harus nyesuaiin ke case-nya juga sih. Kalau case-nya gede gitu kan, kayak tadi kan, baru dipakai gitu. Oke. Oke, Oke, makasih Pak. Iya. oke, makasih Mas Noval. Jadi tadi lebih mudah ya Mas Elvaret ya. Iya, Ada lebih tools. mudah kalau case-nya tuh complicated gitu. Bukan cuman Ya, input-output gitu, tapi dia butuh ya. reasoning lagi gitu. Karena setiap query kita itu kalau ditambahkan tools, dia harus akses database, dia harus akses website tertentu, atau dia harus ngapain, dia kalkulasi. Iya, Dengan Langchain itu toolsnya udah tersedia daripada kita bikin sendiri gitu ya, iya Mas ada Elvaret. berpikir sendiri kalau kalau nggak Siap, ada framework susah gitu. kasih mantap. Ini Ya, banyak banget pertanyaan, saya bingung ya. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya tadi Mas Yanda dulu ya, silakan Mas Yanda. Oke, terima kasih Pak. Pak Alvaret, mohon izin untuk tanya Pak mengenai ini Pak. Ada beberapa pertanyaan sih. Yang oke. Ya, pertama itu eh mau minta sharing pengalamannya untuk ini Pak pada saat pembuatan AI untuk ERP. iya. Fitur apa aja Pak yang saat ini itu udah dibuat
atau di develop sama Pak Elvarat dengan pemanfaatan data ERP tersebut. Kemudian terhadap pengalaman untuk deploy AI, biasanya itu front end-nya menggunakan apa Pak untuk optimal supaya optimal gitu apa performanya. Oke. Kemudian eh, biasanya AI yang dibuat itu di-embed di langsung ke ERP-nya atau kita tuh emang develop apps-nya kemudian dibangun secara eksternal gitu. Jadi pisah dengan ERP tapi kita tetap punya data source-nya itu merujuk ke ERP tersebut gitu. Itu sih Pak pertanyaannya. Makasih Pak. Oke. Ini magister juga ya atau gimana nih? Saya Iya. magister Pak. Oh, Saya oke. magister. Iya Pak Yanda. Di semester berapa Pak? Sama dengan Mas Noval tadi. Oh, Satu oke. kelas. Satu kelas ya. Ya, kebetulan saya Hmm. kerja bidangnya ERP spesialis, jadi saya pengen pengen banyak tahu mengenai itulah. Oke. Jadi kalau saya tuh pernah bikin yang tadi ya, kan saya udah share di PPT, itu sebenarnya project saya juga gitu. Project yang pernah bikin, ada artikel generator. Kemudian ada yang assistant chat, itu dipakai di ERP. Kemudian sama OKR, OCR itu dipakai di ERP juga. Kalau yang di Semchat, itu kita cuman kita bikin yang di bagian tadi ya. Kan saya udah share screen yang di bagian, bentar, saya share lagi deh. Oke, izin berbagi Pak ya, Pak Yanda. Ya, Pak. Iya. Oke, tadi di sini ya. Nah, jadi saya tuh kemarin waktu bikin AI Assistant Chat itu saya di bagian sini, paradigma di sini. Jadi kita mendefinisikan bagaimana prompt-nya tadi, prompt-nya, terus kita bikin API-nya, apa aja yang dibutuhin, apa aja yang perlu dilakuin gitu. Kemudian kita kembaliin lagi ke aplikasi ERP kita gitu. Jadi saya cuman lebih ke sebatas membuat servicesnya. Kemudian saya cuma terima payloadnya apa, saya kembaliin ke mereka. Kemudian itu sama seperti yang ada di OCR yang ini. Saya bikin juga. Ini untuk kebutuhan dari modul ERP kami. Kemarin tuh kan mereka mau setiap resep yang ada itu setiap stroke. Jadi nggak perlu input manual gitu. Jadi waktu mereka input stroke, dia langsung kembaliin jawabannya. Itu konsepnya sama kayak tadi. Jadi cuman kayak pilot API-nya apa, saya proses dari service API, service-nya, saya bikin AI service-nya, kemudian saya berikan kembali ke mereka. Nah, mungkin kayak gitu sih. Kemudian kalau untuk front end yang bagus ya, front end yang bagus itu apa? Itu sebenarnya tuh tergantung juga ya. Ada semua front end tuh bisa sebenarnya. Semua front end tuh bagus, cuman ada tergantung case-case-nya juga. Jadi eh, kalau Streamlit itu kan terbatas ya kalau untuk front end yang secara besar ya, kayak ERP atau apa, kayak website yang dinamis atau apa, itu terbatas. Itu untuk kebutuhan dari prototyping aja gitu. Kemudian kalau untuk Next.js itu kan lebih bagus kan, lebih powerful kan. Jadi menurut saya tuh kalau untuk dari sisi front end yang bagus untuk diintegrasikan, itu eh, menyesuaikan dari case-case-nya aja gitu. Tergantung case-nya apa, kebutuhannya apa, itu. Jadi nggak ada yang benar-benar terbaik gitu. Kemudian tadi yang terakhir apa Pak ya? Itu biasanya apps-nya di embed di langsung di Hmm. ERP-nya atau emang develop kayak Iya, UI terpisah gitu Pak. dia Terus lebih pertanyaan selanjutnya Pak, sorry oh ya, oke. ERP-nya yang dipakai Pak Elvaret tuh apa Pak ERP-nya kalau boleh tahu? Itu sih. Itu ERP yang di Scale Ocean ya. Kamu bisa cek di website itu modul-modul itu banyak. Jadi mereka eh, modulnya kemarin tuh untuk saya lupa tuh Haris atau apa gitu. Jadi mereka bisa tanya gitu. Jadi kalau kita tanya dari chat, kami bikin scale mind. Kalau kita tanya chat, dia bisa jawab gitu. Jadi langsung bentuknya tuh cuman bukan teks doang, tapi berdasarkan chat juga, berdasarkan chartnya juga gitu. Kemudian tadi yang eh, pertanyaan tadi,
pertanyaan selanjutnya itu tadi tentang apa ya? Saya lupa lagi nih. Iya, itu Iya. AI-nya di embed langsung Oh di. iya, di embed langsung. Ah, Oke. Itu kalau yang di embed langsung itu enggak. Jadi kita bikin service terpisah. iya. Oke. Jadi enggak apa ya, lebih microservice lah ya. Jadi kita nggak mengganggu sistem utama gitu. Bikin embed terpisah melalui API. Kemarin kita sih bikinnya tuh pakai GPT juga sih, karena kan secara LLM itu mereka tuh udah bagus ya, udah oke gitu. Jadi kita cuman bikin lah gimana arsitektur database dan lain-lain gimana supaya bisa memberikan jawaban yang bagus gitu. Gitu sih, Pak. Baik, berarti dari ERP ada integrasi untuk dapat return-nya si Iya, result-nya si AI-nya tadi ya, Pak ya? iya benar. Melalui payload dulu ke kita terima payloadnya, terus kita olah kembaliin lagi gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya Oke, dan sharing-nya. iya Thank you, Pak. terima kasih juga, Pak. Oke, makasih Mas Yanda. Mas Alfred ini pertanyaannya tambah banyak ini. Kayaknya Oh iya, Pak. disangkanya mungkin AI tools kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin dipercepat ya Mas Alfred ya untuk menjawabnya karena saya takutnya Iya, cuma jam satu. kayaknya pada Oke, nggak excited apa-apa. semua nih, Pak. Oke teman-teman, jadi mungkin ya narsum kita mau ini ya mau makan dulu ini udah disiapin. Oke, nggak apa-apa. Iya, Mungkin Mas Jo iya benar, Putra Pak. dulu ya, silakan. Mas Jo Putra dulu silakan. Oke, Mungkin permisi. bisa lebih singkat Suara Mas saya Alfred. kedengaran ya? Ya. Iya kedengaran. Oke. Oke, agak lebih singkat di saya. Jadi yang di demo tadi, dari yang saya tangkap, data dari DB. Habis itu kita minta LLM buat bikinin query buat kita, tergantung dari apa yang kita masukin ke tadi di UI-nya gitu kan. Habis Benar. itu kita dapat query-nya, kita dapat query yang dihasilkan LLM, masukin ke DB, DB ngasih query balik, kita masukin lagi hasil query itu ke DB, buat kemudian kita minta interpretasinya. Betul nggak? Ya, Sampai so far. mungkin saya luruskan sedikit. Jadi Mm-mm. kayak tadi kita minta LM generate query berdasarkan apa yang kita tanyakan. Jadi dia bisa generate query tertentu ya. Jadi nggak semua, nggak asal query gitu. Kemudian itu hasil query-nya itu baru dimasukin ke LM lagi untuk dianalisis berdasarkan prompt. Kemudian baru diberikan hasil. Oke, berarti Oke. oke so far di situ. Hmm. Kemudian kenapa tadi kalau di sisi DB-nya perlu kayak bikin profile beda gitu, kayak katanya buat Oke. akses LLM, padahal kan kayak Ya. kayak LLM nggak beneran ngakses gitu kan? Hmm. Itu lebih ke security. Karena kalau kita nggak kasih akses profile untuk read only, kalau kita kasih dia bebas, dia bisa ngapus data kita atau update gitu. Makanya kita kasih read only supaya kalau kita secara tidak sengaja, misalnya user pengen update, dia ketik update gitu, dia update data A, data B gitu. Jadi langsung muncul peringatan keluar. Jadi dia nggak dieksekusi gitu. Jadi langsung kasih keluaran ini dilarang gitu. Jadi nggak boleh. Makanya itu harus diperhatikan juga dari sisi security. Kenapa kita butuh uh, role profile tersendiri gitu. Oh, sorry, oke. Mungkin saya nggak ngerti berarti. Berarti ini Oke. LLM ini nggak punya benar-benar sebetul apa, beneran bisa ngakses DB gitu. Bukan kayak, oh saya punya DB saya sendiri, habis itu kayak eh, saya punya aplikasi yang ngambil tadi hasil query, terus saya kirim ke LLM gitu. Saya API call aja gitu. Bukan kayak begitu. Iya, jadi kita harus kasih batasan juga, nggak boleh sembarangan gitu. Jadi kan kalau kita melalui profile tadi kan, yang kayak saya katakan tadi, dia kalau kita secara kita mau hapus atau update dia nggak bisa gitu. Ya, Kemudian, tapi Mhm. gimana ceritanya LLM yang bisa akses DB kita? Kan kita kan yang ngasih hasil query-nya lewat kita Ya, gitu, bukan dia cuma tahu hasil oke. mentahnya, dia nggak bisa beneran cek DB-nya apa gitu. Nah, itu tuh ada di kalau 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 tadi saya jelaskan tentang tools ya, tentang tools Hmm. SQL database. Nah, jadi di dalam SQL tools database yang tools tadi itu di dalamnya kalau kamu coba explore, coba ulik, pas kamu klik, itu dia punya banyak sekali coding, itu dia bisa mengeksekusi gitu, mengeksekusi DB kita secara Hmm. langsung. Makanya itu kalau kita query kan dia bisa berikan jawaban kan. Jadi kan itu berarti si query-nya itu punya kayak sistem environment tersendiri buat memberikan hasil kan. Jadi bukan cuma sebatas nulis query doang kan. Dia mengeksekusi juga. Terus hasilnya muncul kan.
Berarti dia bukan cuma menulis tapi mengeksekusi. Makanya tuh kalau kita harus kasih akses gitu, kasih batasan. Jadi si toolsnya itu dia bukan cuman, saya tekankan lagi, bukan cuman buat nulis doang, tapi dia mengeksekusi di dalam environment LangChain yang itu sendiri gitu. Makanya itu Hmm. nggak bisa sembarangan soalnya. Soalnya itu di dalam eh, penerapan industri itu harus diperhatikan juga. Gitu sih. Hmm. Dan kalau seandainya seperti itu, kenapa kita perlu dua kali pas Mhm. LLM? Kenapa nggak sekali aja gitu? Rasanya prompting sekali bisa Iya, langsung dapat hasil kalau karena kayak gitu. karena dua kali karena kita butuh dia menghasilkan chart juga. Hmm. Ya, pie chart, bar chart itu kita harus definisikan juga bagaimana eh, dan juga selain itu supaya hasilnya tuh lebih apa ya lebih stabil ya. Jadi kita select query dulu, baru hasil dari query-nya tuh baru kita diolah lagi oleh LLM gitu sih. Itu Oke, tergantung dari Mas Alvaret mungkin ya sorry. lanjut dulu Iya, kita ya. Ah, oke. ya. Ya Ini mungkin soalnya gitu sih. narsumnya harus makan siang ya teman-teman ya. Jadi nanti kapok. Oke. Mungkin ya Pak. Eh, Gimana Mas Alvaret? Ini nggak apa-apa. Ada beberapa kita sampai jam 1 kurang lebih. Oh ya, mungkin kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa coba email aja atau WA gitu bisa sih. Oke, Mungkin boleh mungkin kontaknya. ke satu pertanyaan lagi ya. Ya boleh Pak. Iya. Oke. Ini Mas Fazli. Jadi intinya sih pertanyaannya adalah apakah model 8B sudah cukup? Intinya itu. Nah, ini apakah 8B sudah cukup atau diperlukan teknik fine tuning khusus? Karena kebetulan penelitian Mas Fazli adalah otomatisasi audit semacam apa ya untuk cyber security framework menggunakan RAG yang tadi. Nah, jadi penelitiannya menggunakan lama 3.18b untuk efisiensi. Nah, ini dia pertanyaannya untuk logical reasoning menurut Mas Elvaret sudah cukup belum model 8B atau mungkin perlu fine tuning? Oke, model 8AB itu kan yang parameternya 8 juta ya. Itu sebenarnya tuh tergantung dari hasilnya dulu. Jadi kalau kita hasilnya kurang bagus, tapi tentunya tuh hasil kalau 8B doang itu pasti kurang sih. Kebanyakan tuh kita butuh yang parameter yang gede. Nah, kalau untuk kebutuhan listening, kalau mau menghasilkan hasil yang bagus dalam jawaban dari framework kan tadi ya, hasil RAG-nya bagus gitu kan. Eh untuk kemampuan listening itu coba bisa pakai dari LangChain atau apa, itu biar jawabannya itu lebih oke gitu. Jadi menarik informasi dari RAG-nya itu bisa memberikan hasil yang bagus gitu. Jadi nggak terlalu banyak halusinasi gitu. Tapi saya masih belum nge itu eh, tujuan utama apa ya pertanyaannya? Bisa diulangi Pak? Lain itu. Tujuan utamanya ini Mas Alvaret. Jadi Hmm. NIST ini kan National Industry Standard for and Technology ya. Kalau nggak salah semacam kalau di Indonesia mungkin BSN ya, Iya. Badan Standarisasi Nasional. Nah, NIST ini dia menyediakan Hmm. framework best practice banyak. Ada yang untuk misalnya Oke. manajemen risiko, ada Iya. yang nah ini untuk cyber security nih pertanyaannya. Jadi masuk datanya lalu keluar rekomendasi, keluar dari Iya. identifikasi risiko cyber security jebol sampai protection sampai ke backupnya diputar ulang gitu. Oke. Oke. Berarti ini tuh kalau kita karena menghubungkan dokumen, kalau mau fine tuning, itu sebenarnya menurut saya itu terlalu over engineering ya, terlalu overcost. Karena kan ini kebutuhannya hanya untuk menarik jawaban dari dokumen itu sendiri kan. Nah, kalau dari saya, itu saya lebih tekankan ke arsitektur RAG-nya. Jangan pakai RAG yang klasik. Karena RAG klasik itu ada banyak kelemahannya juga kalau banyak kata-kata yang sama. Jadi waktu di query, itu kan menghasilkan top query yang kadang-kadang jawabannya nggak dari situ. Maka di RAG itu ada banyak, ada namanya hybrid RAG atau graph RAG. Itu dia lebih powerful karena apa? Karena kalau di graph RAG, dia itu ada metadatanya. Metadata kita bisa masukkan kategori atau apa. Jadi yang di query, yang ditarik dari yang di retrieval itu sesuai dengan apa yang kita tanyakan gitu. Jadi dia kayak ditampung gitu pertanyaannya berdasarkan dicocokin juga berdasarkan grab-grab gitu, dibentuk kayak not-not gitu. Itu bisa coba di explore di LangGraph, bukan di LangChain biasa, cuman ada namanya RAG LangGraph ya, dengan menempatkan graph RAG.
Itu dia lebih powerful. Kemudian kalau untuk 8 billion ini dicoba dulu. Seharusnya sih kalau menurut saya itu masih kurang. Eh, Mungkin bisa coba yang lebih gede. Atau bisa pakai dari eh, GPT atau Gemini juga bisa. Kan itu LM juga kan. Udah bisa dipakai. Gitu sih. Oke, mungkin teman-teman sekalian, eh, tadi Mas Elvaret, ini pertanyaannya nambah terus, jadi mungkin kita berhentikan dulu. Tadi mungkin Hmm. Mas Elvaret bisa share email ya di grup, sorry, di chat Zoom, nanti biar pertanyaannya bisa dijawab secara asinkron, karena Iya, Pak. karena kita udah jadwal jam 1 dan narasumber kita masih ada kegiatan lagi teman-teman ya. Mungkin nanti atau mungkin kita undang lagi aja kapan-kapan ya Mas Elvaret ya, tahun depan. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, Kayaknya gitu ya pada excited teman-teman ya. semua nih, Pak. Tentang AI Eh, ya, Pak eh. ya. Iya ini soalnya Ya. ini gawat ini makin lama malah makin banyak pertanyaan ini. Iya, Ya berarti kan? pada antusias juga ini. Ini antusias sekali ini luar biasa. Iya. Oh, ini eh, Pak boleh bagi PPT dan sebagainya gitu ya. Oh iya. Boleh nanti di-share ya. Nanti nanti Mas Iya. Albert Nanti saya kirim ke PPT saya. sama codingan simulasi itu ntar saya share juga, nggak apa-apa. Oke, oke nanti share ke saya bisa. Nanti saya distribusikan. Oke. Mas Albert mungkin kita cukupkan dulu ya. Gimana? Ini pas banget nih jam Pak, 13. Oh Pak, iya. untuk PPT-nya sama itunya nanti di-share di grup kan ya? Oh iya iya. Nah, nanti share. Nanti saya share. Oke, baik Pak. Oke. Oke, Gimana Mas Albert? Kita cukupkan dulu kali ya. Iya, Pak. Boleh, Saya Pak. takut makanannya diburu dingin ini. Iya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Ini materinya daging semua katanya tadi ya. Daging sapi apa daging apa ini, Mas? Udah ganti lagi nih Mas Mekocan ini. Oke lah, Mas Maulana tadi ya. Oke eh, teman-teman sekalian, iya Pak. terima kasih banyak atas partisipasinya. Mungkin nanti kita ketemu lagi ya di tahun depan. Jadi apa namanya? Makasih banyak nih Mas Alfared, nggak kapok ya sharing ke teman-teman Iya, adik-adik nggak apa-apa, Pak. adik-adik Iya, tingkatnya aman, ya. Pak. Jadi apa namanya? Ternyata ini ya setelah apa namanya banyak sekali pertanyaan saya jadi bingung bacanya. Oke, mungkin teman-teman untuk foto tadi udah saya foto-fotoin ya. Jadi bisa kita cukupkan dulu ya Mas Alfared ya. Baik Pak. Ya, teman-teman sekalian ya, mohon maaf ya yang pertanyaan yang belum sempat saya bacakan ya. Eh, tapi bisa nanti saya share juga ya. Mas Alfared mungkin boleh tulis emailnya dulu mungkin Udah, di Pak. Udah di sebelum chat. kita tutup. Oh udah ya. Iya, udah, Pak. Oh udah oke oke makasih. Gitu ya teman-teman ya. Langsung aja di email ya nggak apa-apa digas aja. Tapi dibalasnya ya sabar-sabar ini soalnya waktu akhir tahun ini ya waktunya liburan ini gitu kan. Iya, benar Ya liburan, Pak. teman-teman libur dulu lah gitu ya nanti kita gas Malam lagi tahun tahun depan. baruan Pak. Ya oke. Thank you thank you. Oke baik mungkin teman-teman sekalian ya fotonya udah saya ambil. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Alfared ini penutup webinar ya kita webinar banyak sekali ya jadi apa namanya luar biasa lah ya luar biasa ya nanti kita apa namanya kita undang lagi gitu ya nggak apa-apa ya nggak kapok kan Iya, Pak. Aman, Pak. saya kapok kan ditanya mulu gitu kan bisa juga ya aduh jadi gimana ini ya. Justru, Oke, teman-teman sekalian, terima kasih iya. atas partisipasinya. Jangan lupa ini cooling down, santai juga ya. Jangan belajar mulu, walaupun belajar ya harus sih, ya. Tapi jangan lupa istirahat. Oke, Oke makasih. Pak. Oke. Mungkin itu aja dari kita, ya dari kami, Fasilkom. Sampai ketemu lagi tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat, Thank kasih. you. Terima Terima kasih, Makasih Pak. Pak Abi. Terima kasih, Makasih sama-sama. Pak Alfared. Yo, Pak Agus. makasih Pak, makasih Pak Elfaret, makasih Pak Iya. Akbar. Siap. Thank you, Pak. Oke, Izin live, Pak ya. ya, Ya, siap. Thank you, Mas Alfat. Pak, Mas siap Alfaret, Mas. Pak Habib, makasih Pak. Terima kasih semuanya.